ketemu lagi di Tia Channel. Bersama saya Tia di channel ini. Tempatnya berbagi info, berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini, Tia ingin memberikan sedikit informasi buat kalian-kalian tentang investasi. Ya, sebelumnya please like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng di sebelah. Oke, jadi buat kalian-kalian yang belum pernah berinvestasi atau mencoba tahu untuk berinvestasi, kalian boleh coba sekarang. Karena sekarang saya akan kasih tahu beberapa macam investasi ya. Mungkin ada beberapa orang bilang kalau bagaimana dengan nabung di bank, apakah tabungan itu bentuk investasi? Nah, jawabannya tabungan bukanlah bentuk investasi. Karena apa? Karena tabungan itu istilahnya kita cuma nyimpen uang saja gitu, dan akan termakan oleh administrasi dan pajak. Jadi cuma tempat penyimpanan saja, dari mana uang itu tidak bisa berkembang. Itu kalau kita nabung di bank. Nah, ada 6 macam ya. 6 macam. Ada 6 macam bentuk dari investasi. Apa aja? Yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah deposito. Deposito ini mungkin kalian sudah pada tahu ya, karena cukup umum gitu. Deposito ini posisinya itu ada di atas tabungan, dimana kita mendepositkan berapa uang, sejumlah uang, dan itu bisa disimpan antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jadi kalau misalkan kita mau perpanjang otomatis per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan, kalian bisa gitu. Itu bisa bunga dari deposito yang kalian dapatkan bisa ditransfer langsung ke rekening tabungan kalian. Nah, untuk tahun 2020 ini bunga dari deposito itu sekitar 3,8 sampai 4% setahunnya ya. Nah, kemudian selain deposito kita juga punya bentuk investasi yang lain, yaitu obligasi. Obligasi dapat berupa sukuk atau SBN. Itu merupakan surat utang negara. Jadi kalau misalkan kalian membeli SBN atau sukuk, itu seperti kalian meminjami utang ke negara, gitu ya. Hanya saja untuk obligasi ini biasanya ini disimpan dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi tergantung dari penjualan sukuk dari pemerintah tersebut. Dan bunga yang bisa kalian dapatkan sekitar 6-8% per tahunnya. Itu keuntungan yang bisa kalian dapat. Cuman kalian belum bisa mengambil uangnya, tapi kalian bisa mengambil keuntungannya berupa kupon, gitu ya. Sedangkan modal dasarnya itu akan diambil setelah jatuh tempo. Nah, itu tadi ada deposito, ada obligasi, kemudian ada juga yang ketiga adalah emas ya. Emas, kalian bisa menyimpan emas. Emas ini merupakan bentuk dari investasi juga, gitu ya. Mungkin kalian bisa boleh beli perhiasan, itu boleh, cuman alangkah lebih baik kalau bisa kalian menyimpan emas dalam bentuk bantalan, karena emas perhiasan itu akan dimakan oleh biaya pembuatan dan lain-lain ya. Bagi kalau kalian simpan di rumah, jangan sampai kemalingan ya. Nah, untuk emas batang ini kalian boleh beli di Pegadaian, boleh beli di PT Antam itu sendiri, atau boleh beli di toko emas yang terpercaya. Dan kalian untuk menyimpan emas batang ini bisa kalian di bank, kalian bisa sewa deposit box, ataupun kalian bisa titipkan di Pegadaian gitu ya. Nah, dan untuk emas ini cenderung naik. Rata-rata kenaikan sekitar 8-9% per tahun ya. Dan untuk tahun ini 2020 ini, di awal tahun ketika emas itu masih sekitar 600-an, kemudian kita memiliki wadah corona ya, ada bencana corona masuk ke Indonesia, emas ini sempat melambung tinggi. Minggu kemarin sampai ya 2 hari yang lalu sampai 1 juta ya. Sekarang masih 900 lebih. Jadi cukup naik dengan pesat emas ini ya. Nah, jadi tadi pertama ada deposito, kedua ada obligasi, ketiga ada emas, kemudian yang keempat properti. Properti juga merupakan bentuk dari investasi properti. Hanya saja untuk properti ini memerlukan dana yang besar, karena properti ini kan misalnya seperti tanah, rumah, itu kan merupakan uang yang besar gitu ya. Jadi nggak bisa kita nyicil dengan uang sedikit seperti itu. Dan untuk properti ini saya ingatkan bahwa properti ini adalah yang benda tidak liquid. Jadi artinya
kalau misalkan kita memiliki properti, mungkin nilainya akan bertambah naik tahun demi tahunnya, hanya saja tidak dapat dicairkan secara instan gitu. Seperti yang telah kalian dipelajari di sekolah-sekolah itu, kalau aset itu kan ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, properti ini adalah benda yang tidak bergerak. Karena apa? Karena dia tidak bisa dicairkan secara langsung gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah reksadana. Kalau kalian mau belajar mencoba di reksadana, kalian bisa coba. Reksadana ini keunggulannya lebih besar daripada yang telah tadi saya sebutkan ya, seperti deposito, seperti obligasi, emas, dan properti. Karena pertama, reksadana ini sifatnya liquid, jadi dia bisa dicairkan kapan saja gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang istilahnya memperjualbelikan tentang reksadana ya. Salah satu contoh aplikasi online yang saya bisa kasih saran untuk kalian, yaitu kalian bisa mendownload aplikasi Bybit. Karena apa? Karena Bybit ini sangat friendly user gitu, jadi sangat gampang sekali untuk kalian bisa berinvestasi, juga untuk menarik dananya. Itu kira-kira itu membutuhkan 2 hari. Jadi cuma 2 hari kerja saja ketika kalian mengorder untuk mengambil dana yang telah kalian simpan, yang telah berkembang. Kemudian itu butuh sekitar 2 hari saja, bisa langsung ditransfer ke rekening kalian. Dan untuk reksadana ini kalian akan mendapatkan keuntungan sekitar 12% per tahunnya. Kan sangat menarik kan? Nah, mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana detailnya tentang reksadana. Dan terakhir, investasi yang terakhir adalah saham. Saham ini kalian bisa memperoleh keuntungan di atas 12% per tahunnya ya. Jadi berdasarkan urutannya yang telah tadi saya urutkan, dari deposito, dari obligasi, dari emas, properti, reksadana, dan saham adalah menduduki peringkat tertinggi ya. Nah, itulah sekilas yang saya ingin bagikan buat kalian semua tentang jenis-jenis investasi yang ada. Jangan lupa di like, share, dan subscribe videonya. Nantikan video-video berikutnya, kita akan bahas lagi lebih jauh ya. Sampai di sini dulu. Selamat siang. Bye bye.